setiap hari nggak sih hujan? Soalnya kalau di aku hujan tuh udah biasa lah gitu ya, udah jadi teman sejati belakangan ini. Oke, mungkin aku mau ngucapin ya tadi terima kasih banyak sudah mau hadir dan juga kita bareng-bareng di sini membedah buku. Nah, sebelum itu mungkin aku mau sapa-sapa yang udah hadir, ada Kak Tiwi tadi dan juga ada Kak Buhori udah hadir. Salam kenal, Kak. Halo, Halo, gimana Kak kabarnya? Udah siap hari ini? alhamdulillah siap. Cuman di sini Ah, mungkin kalau hujan bisa mati lampu ya. Semoga tidak oh terjadi iya, itu. aduh semoga ya. Karena kalau di Tasik sendiri sih Kak, dari pagi sampai malam ini nggak berhenti-berhenti hujannya. Iya, Ya, oke. Mungkin selanjutnya kita sapa-sapa Kak Tiwi, halo. Halo Kak Dira. Kak, kalau di Bandung gimana nih Kak? Hujan juga? Di Bandung hujan lumayan ya dari tadi siang sampai sore. Tapi sekarang udah reda. Mudah-mudahan aman terus. Iya, kalau di Bandung tapi nggak langsung mati lampu kan Kak di apart? Aman-aman. Alhamdulillah aman. Terus juga buat peserta-peserta di sini, silakan disiapkan telinganya. Kalau nggak disiapkan catatannya, kalau misalnya ada highlight-highlight yang bisa dicatat, yang bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran untuk kita semua. Dan of course hari ini kita bakal banyak mendapatkan insight-insight baru tentang historical book dan juga hal-hal yang bisa kita dapatkan hari ini gitu ya. Ini juga pasti orang-orang yang excited tentang hal-hal yang bersejarah dan juga orang-orang yang sangat mencintai sejarah gitu ya, pengetahuan tentang sejarah. Saya pribadi baru gitu ya memoderatori acara yang luar biasa itu bedah buku mengenai historical Nusantara gitu ya. Benantara ini keren banget dan semoga saya juga pribadi mungkin akan mendapatkan insight-insight baru gitu ya, pengetahuan baru tentang buku ini gitu ya, Benantara. Kalau saya pribadi sih udah sedikit baca-baca tentang reviewnya gitu ya. Saya juga dapat file dari KTW e-booknya gitu ya. Ini tuh kalau menurut dari saya pribadi gitu ya, review saya pribadi itu sedikitnya gambarannya tentang eh, kumpulan tulisan yang menggali berbagai tema kehidupan gitu ya. Mau itu budaya, terus juga sosial yang terutama ada di Indonesia gitu. Dan pasti ada banyak hal-hal yang bikin excited gitu ya buat kakak-kakak yang udah hadir malam ini. Jadi gimana nih Kak Bohari, mau langsung aja let's go? ya monggo. Mari kalau itu bisa mempersingkat waktu ya. Iya, kita biar full gitu ya hari ini pertemuannya biar isinya daging semua gitu ya Kak. Ya, Kalau semoga bahasa ya. anak zaman sekarang. Oke. Langsung aja Kak Buhori, silakan. Oke, saya share screen untuk presentasi. Udah baca e-booknya ya Mbak Aldira ya? Iya, kurang lebih lebih baca review-reviewnya sih Kak. Kurang lebih sih Kurang lebih ya. ringkasannya kayak gitu, iya. Ya, itu apresiasi yang sangat penting untuk para penulis karena kalau menulis tidak dibaca orang itu kan ya cukup sedih ya. Betul. Saya saya bikin buku ini dulu kan dalam proyek sebuku bersama sejarawan. Oke, biar lebih enaknya. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman dari Temu Sejarah ya. Kenalkan Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Bukhari Masruri. Saya dari Pati, tapi banyak kegiatan juga di Surakarta sebagai tim ahli pemugaran cagar budaya. Ini masih kuliah saya tuh. Saya masih kuliah semester 5. Harusnya udah lulus tapi nambah semester satu lagi gitu. Cuman ya memang beginilah penelitian sejarah tidak bisa dipercepat karena arsip memang harus dibaca, naskah-naskah harus diterjemahkan dan interpretasi harus secara hati-hati gitu ya.
Jadi buku yang akan kita bedah malam ini itu sudah terbit sejak 2022, 2021 maaf. Itu dikarenakan adanya proyek sebuku bersama sejarawan oleh komunitas yang saya dan teman-teman kelola, itu namanya Komunitas Edukasi Museum, dengan tajuk Bentang Alam dalam Gelombang Sejarah Nusantara. Jadi Benantara itu artinya di antara gelombang. Kita kan sering mengenal itu namanya Nusantara ya, di antara pulau-pulau, tapi bahasa Sanskritnya dari ombak itu kan benar atau beno gitu. Jadinya di antara ombak gitu. Di sini eh, dulunya ketika kami membuka agenda sebuku bersama sejarawan, kami mengajak writer kolaborator itu ada tiga, Pak Dadan Adi Kurniawan, dosen dari UNS, Profesor Peter Carey, dan Mas Rendra Agusta. Sepertinya Pak Dadan dan Prof Peter sudah pernah mengisi ya di Temu Sejarah gitu. Kemudian dari komunitas edukasi museum, selain proyek ini, ada juga virtual tour, digital library, microblog, workshop diskusi, dan media sosial. Mungkin nanti kita bisa pakai virtual tournya ya ketika di Rembang sama di Jepara, karena memang itu cukup cukup sulit untuk dijangkau ya. Tadi sedikit obrolan, ada yang kebingungan itu daerah ini cukup asing karena tidak begitu populer seperti kota-kota lain. Buku ini dimulai dari keresahan awalnya. Kami yang di komunitas edukasi museum awalnya didirikan dari hobi, Kak. Dari hobi touring. Jadi kami biasanya touring ke tempat-tempat ke tempat-tempat wisata dulu itu ya, pas masih 2014 di semester 1 kuliah S1, kami selalu memasukkan museum di dalam destinasi kami karena itu cara tercepat dan termudah untuk mengetahui bagaimana kebudayaan dan sejarah daerah. Dan apa yang kami temukan, kebanyakan itu hampir tidak ada catatan sejarah mengenai prestasi, interaksi antara manusia dan alam. Isinya itu ya tentang eksploitasi, tentang pemanfaatan flora dan fauna, tentang bencana alam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana kalau kita menulis sejarah atau menulis kebudayaan dari perspektif alam yang menjadi subjek? Bagaimana bukannya manusia yang mempengaruhi alam, tetapi bagaimana perubahan-perubahan alam itu mempengaruhi cara hidup manusia, seperti itu. Nah, dari situ terkumpullah 11 esai, ada 9 ada 6 esai dari teman-teman di luar komunitas edukasi museum, ada 2 orang di komunitas edukasi museum, itu ada Mas Soma Surya Persada dan ada Mbak Erisya Febrianti. Cuman yang artikelnya Mbak Erisya itu tidak jadi dinaikkan karena dia sendiri ingin menerbitkan dalam bukunya sendiri, tidak dimasukkan dalam antologi ini. Di sini di daftar isi mungkin juga ada banyak informasi juga ya, terpotong-potong di internet, tapi secara singkat ingin saya jelaskan di sini ya. Yang pertama tetap writer kolaborator utama itu Prof. Terkeri dengan Diponegoro dan Alam, Sekilas Hidup Ekologis pada Tatanan Lama Jawa. Dulu saya istilahnya tuh iseng-iseng ya, iseng-iseng ngajak beliau, gitu. Tanya-tanya di email gitu, Prof, kalau tentang Pangeran Diponegoro dalam melakukan perlawanannya, beliau tidak selalu menggunakan senjata atau taktik-taktik tertentu, tetapi selalu memasukkan alam sebagai arena yang ia kuasai. Salah satunya menggunakan cuaca ya, cuaca hujan yang sering terjadi malaria digunakan sebagai waktu untuk menyerang tangsi-tangsi Belanda, sedangkan ketika kering Diponegoro lebih lebih memperbanyak logistik, istilahnya seperti itu. Gayung bersambut, beliau sangat juga tertarik dengan topik itu dan memberikan satu artikelnya yang cukup menarik di sini, melihat Diponegoro tidak selalu sebagai pangeran Jawa, tidak selalu sebagai muslim yang sangat taat sekali, dan lain sebagainya yang cukup banyak diulas, tetapi beliau di sini menunjukkan bahwa interaksi antara Pangeran Diponegoro itu menghasilkan pengetahuan yang bisa membekalinya
dalam mempertahankan nilai-nilai tatanan lama Jawa gitu. Jadi ini yang menjadi menarik karena cukup jarang yang membahas tentang itu. Di mana saja Diponegoro melakukan ritual atau semedi gitu ya. Dan apa yang ia dapatkan setelah semedi dari tempat-tempat itu gitu. Kemudian ada juga esai dari Pak Dadan Adi Kurniawan tentang membaca alam Jawa melalui sejarah penerbangan karena sejarah penerbangan di Surakarta itu relatif muda dan landasan pacunya itu sangat sangat sempit. Itu menjadi salah satu landasan pacu yang cukup maut bagi pilot-pilot awal di Indonesia. Tetapi dikarenakan keterbatasan alam dari Surakarta, tepatnya itu di lapangan Panasan, lapangan ini berhasil menciptakan para pilot-pilot handal gitu. Kemudian ada juga esai dari Mas Rendra Agusta, ini tesis beliau ya tentang gunung-gunung dalam Selat Centini, sebuah catatan etnografi. Itu perjalanan dari Syekh Amung-Rogo dalam mengambil pengetahuan dan nilai-nilai sepanjang perjalanannya di gunung-gunung di seluruh Pulau Jawa. Jadi kita tidak hanya mengenal Junghun atau tidak hanya mengenal GFG Bremen yang melakukan eksplorasi di Jawa, tapi ada Syekh Amung-Rogo dalam Selat Centini yang dari 12 jilid itu diringkas membahas tentang gunung-gunung. Kemudian esai saya yang akan kita bahas lebih banyak di sesi kali ini karena itu yang menjadi domain saya. Kalau mungkin teman-teman ingin mengundang dari penulis-penulis lain di sini, nanti mungkin bisa saya hubungkan supaya bisa juga memberikan insight yang lain. Dan ada juga dari Mas Soma Surya Persada melihat alam Jawa, ini melihat bagaimana ada dua kekuatan gitu. Ada dua kekuatan di antara budaya yang sedang berinteraksi antara orang Belanda dan orang Jawa tentang eksploitasi dan konservasi. Jadi kita tidak bisa dikotomis orang Belanda itu gini, orang Jawa gini, tetapi ada orang Belanda yang eksploitasi dan ada orang Belanda yang melakukan konservasi, begitu juga dengan suku bangsa yang lainnya. Itu 5 yang dari internal kami dan yang 6 lainnya bisa dibaca di bukunya langsung di Benantara yang sudah terbit sejak Oktober 2021 kalau tidak salah ya. 2021 atau 2022 saya agak lupa. Jadi yang pertama menjadi ketertarikan saya melakukan penelitian dan sampai sekarang masih berjalan tentang uh, Jati, Juwana, dan Jung Jawa itu adalah satu surat yang dari Alfonso de Albuquerque kepada Manuel Hurtado bertanggal 1 April 1512. Dalam surat itu mengisahkan bahwa ada sepotong peta. Peta itu dulu kan dianggap sebagai chart ya atau chart. Jadi sekarang itu namanya kan kartografi, bukan mapografi ya. Map itu kan dari bahasa Inggris. Sebuah chart yang diambil dari peta besar seorang pilot atau nahkoda Jawa. Dulu belum ada istilah nahkoda. Seorang jurumudi yang ada di kapal itu disebut pilot. Yang peta itu sudah mengandung keterangan tentang jalur-jalur pelayaran di Tanjung Harapan Afrika, di Portugal, di daratan Brazil, di Laut Merah, sekitar Socotra dan Laut Persia, kemudian ada Kepulauan Cengkeh atau di Maluku. Ada juga pelayaran Tiongkok dan di Formosa dan Ryukyu itu di Jepang ya. Formosa di Taiwan, Ryukyu itu di dekat Jepang. Dari situ, tapi ada sebuah penjelasan tentang peta utama itu hilang ketika Valdemar, bisa kita lihat fotonya yang atas itu, Valdemar itu tenggelam dalam badai pada bulan Desember 1511 bersama dengan harta karun yang akan dikirimkan oleh Albuquerque kepada Pangeran Manuel Afortunado. Tapi ada banyak juga yang mengkritik bahwa sepertinya surat ini itu adalah bentuk apa ya, hiperbola dari seorang Afonso bahwa penjelajahannya sangat penting sekali dan ini digunakan untuk merayu sang pangeran untuk memberikan atau mengirim bantuan-bantuan selanjutnya. Sedangkan yang foto di bawah ini ada Manuel Godinho di Heredia. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Manuel Godinho dia adalah orang istilahnya orang Indo ya, orang campuran antara mestizo atau Indo, orang campuran antara
seorang misionaris dari Portugis dan putri dari Sulawesi. Kemudian dia diangkat sebagai kartografer resmi Portugis yang berkantor di Malaka. Tapi itu nanti kita bahas. Sebelumnya tentang peta Jawa, ada peta yang dikirimkan oleh Muhammad Al-Idrisi kepada Raja Roger II di Sisilia. Ini tahun 1154. Ini orientasi atasnya yang peta besar ini selatan, kalau yang bawah itu utara. Dan yang peta kecil ini sudah saya putar 180 derajat untuk mempermudah hari ini ya, karena hari ini kan orientasinya ke utara. Jadi di peta ini tahun 1154 ada yang cukup penting. Kalau kita lihat di pojok kiri atas yang ada tanda X atau angka 10, ini saya perbesar, ini menunjukkan sebuah daerah seperti Pulau Jawa dan banyak juga pulau-pulau di Nusantara tentunya. Di sini ada Al-Ali Asin. Ali Asin itu Cina, dan ada Jazirah Al-Qamar Uhaija Jazirah Malai itu sekitar semenanjung Malaysia. Nah, jadi bisa dikatakan Bakia Art Al-Waqwaq itu adalah Jawa. Dan di sini juga ada beberapa pulau-pulau kecil itu juga bertuliskan Al-Waqwaq. Jadi itu seperti uh, apa ya, keterangan pertama dalam peta dunia yang cukup lengkap di era abad ke-12. Itu Jawa sudah dipetakan sehingga sudah ada orang yang ke sana dan melakukan pemberian gambaran terhadap daerah sana. Kemudian yang cukup penting juga dan hampir kita semua juga tahu ketika pecinta sejarah membaca sejarah pelayaran, itu ada Laksamana Cheng Ho ya. Laksamana Cheng Ho dalam datang ke Semarang dan Lasem dan banyak tempat di Jawa itu sudah punya peta juga. Ini yang sebelah kiri ya kelihatan ya ada tulisan-tulisan Cina, ini pasti petanya orang Cina kan gitu. Orang Tiongkok, maaf, orang Tiongkok. Nah, di sini ada satu satu pulau. Ini kelihatan mas saya ya. Satu pulau ini tulisannya Ciriman. Cirimon ya, Ciriman. Dianggap bahwa ini adalah kepulauan Karimun Jawa. Jadi sudah ada jalur pelayaran yang membelah dari utara. Nah, ini yang sebelah kanan itu utara, yang sebelah kiri itu selatan. Orientasinya beda lagi. Jadi baca peta itu ya cukup muter-muter dulu itu bukunya tuh. Jadi bisa kita lihat di sini Pulau Jawa juga sudah dipetakan bahwa juga ada daratan yang mirip dengan Pulau Madura, cuman tidak ada tulisannya di sini, masih kosong. Peta ini ada di Wubeiji Library di Cina yang ditulis oleh Mao Yuanyi 200 tahun setelah pelayaran Cheng Ho. Jadi memang ada proses penyalinan ulang dari saya lupa judul buku aslinya, tetapi kalau di bahasa Indonesia kan itu ikhtisar perjalanan maritim di situ. Kemudian ini yang kanan, yang cukup peta yang cukup besar, ini adalah peta dari Manuel Godinho de Heredia yang fotonya kita lihat tadi. Dia itu orang yang sangat penting karena sudah memetakan banyak tempat, seorang kartografer resmi dari Portugis dan sangat dekat dengan orang-orang Nusantara. Dia cukup memahami bagaimana kondisi di Nusantara itu. Di tahun sekitar 1600 dia sudah memetakan Australia yang dia tulis dalam nama Luka Antara ya. Dia menulis Luka Antara karena dia menghormati seorang Marco Polo yang dalam ikhtisarnya menulis ada Java Mayor dan Java Minor. Java Mayor itu Pulau Jawa, tetapi bagi Pelaut Jawa itu sudah bisa datang ke pulau yang lebih besar di sebelah tenggaranya. Dan kalau bagi Godinho di Heredia seharusnya yang dinamakan Java Mayor itu ya Australia itu. Cuman karena menghormati si Marco Polo, dia menulis istilah baru bernama Luka Antara. Di sini juga ada banyak uh, daerah-daerah yang mungkin juga sampai hari ini masih kita kenal ya. Ada daerah Jepara, ada daerah Pati, ada daerah Tuban, Gresik, Semarang. Semarang belum ada. Surabaya, dan ada juga
Bima di sebelah kanan itu, Nusa Tenggara. Dalam membuat peta, Manuel Godinho di Heredia itu dibantu seorang bernama Kiai Masyuro. Kalau dalam banyak tradisi lisan yang saya temukan di sekitar sini daerah Pati, Kiai Masyuro itu dikenal sebagai Raja Demak yang waktunya itu kok cukup membingungkan karena di rentang waktu ini kita mengenal ada Sultan Trenggono, ada Sunan Prawoto dan ada Pati Unus yang hidup setelah Raden Patah, tapi ada seseorang bernama Kiai Masyuro yang dianggap sebagai Raja Demak. Dan Kiai Masyuro ini seorang pelaut yang sangat ulung. Dia diceritakan oleh Pedro de Carvalhes sudah menemukan jalur pelayaran sampai ke Luka Antara. Jadi Kiai Masyuro itu lewat Bolambong, itu di Blambangan ya, di Blambangan melewati jalur selatan Jawa, lalu ke Tenggara sampai di Luka Antara. Jadi ketika dalam peta-peta yang cukup banyak beredar, itu karyanya Abraham Ortelius, bahwa Jawa itu tidak kelihatan batas selatannya, atau juga tadi di peta yang dibuat oleh Muhammad Ali Drisi, Jawa itu tidak ada batas selatan. Si Manuel Godinho de Heredia dengan ditemani oleh Kiai Masyuro itu bisa memetakan batas selatan dari Pulau Jawa hingga ke Australia. Ini prestasi yang cukup cukup bagus ya dalam pencatatan arsip yang sampai sekarang bisa kita nikmati malam ini. Dari Luka Antara yang ditulis oleh Manuel Godinho de Heredia, ada satu eh, peta gubahan dari Nicholas Vallard yang digubah pada tahun 1826 oleh Sir Thomas Philip Library. Sekarang peta aslinya ada di perpustakaan Australia. Jadi di perpustakaan Australia ada banyak sumber-sumber sejarah tentang Nusantara yang mungkin kita luput. Karena mungkin kebanyakan sejarawan itu terlalu fokus pada Leiden ya, yang memiliki arsip-arsip kolonial. Tetapi ketika kita melihat arsip-arsip yang lebih lama atau yang istilahnya arsip-arsip alternatif lah, justru saya temukan itu di teman-teman EVO di Prancis sama di Australia, Australian Library. Seperti itu. Bahkan terjemahan Dak Register, catatan jurnal internal Benteng Batavia, itu yang menerjemahkan itu dari Universitas Massachusetts di Amerika. Jadi sudah berbahasa Inggris dan enak sekali dibaca gitu, daripada menginterpretasi dari bahasa Belanda yang agak sulit. Di sini si Nicholas Vallard menuliskan bahwa Java La Grande atau Java Mayor yang dimaksud oleh Manuel Godinho de Heredia ini dibuat 20 tahun sebelum Manuel Godinho lahir. Di sini uh, apa namanya, pesisir barat dari Australia itu sudah dipetakan dengan cukup baik. Ada nama-nama yang bisa diidentifikasi dan bahkan ada gambaran suku bangsa dan beberapa flora dan fauna yang bisa kita lihat sekarang. Di sini juga cukup indah untuk dilihat karena imaji-imaji tentang monster laut di sekitar Samudra Hindia itu muncul di sini. Ini menunjukkan ketakutan orang Eropa dalam melakukan pelayaran di luar pulau-pulau Nusantara. Tapi tidak bisa kita lihat sebagai mereka tidak lebih hebat daripada pelayar Indonesia karena lingkungan di Belanda dan Inggris itu menciptakan para pelaut hebat. Di sana itu ada laut laut apa? Laut Eropa Utara ya yang kalau lihat di YouTube itu sangat kejam sekali itu lautnya. Ombaknya tinggi, cuaca tidak menentu dan sebagainya. Nah, ini yang sering banyak dibahas tentang Jung Jawa, sebuah kapal yang sangat diidam-idamkan ya, diidam-idamkan bahwa kapal ini wujud dari keberhasilan maritim kita gitu, maritim di Nusantara. Bahkan disebut-sebut Jung Jawa itu disamakan dengan kapalnya Cheng Ho atau bahkan mungkin lebih besar gitu. Dan kemudian di budaya populer, mungkin di buku yang cukup banyak dikenal itu Irawan Joko Nugroho, Majapahit adalah kerajaan maritim, Jung Jawa itu terlihat sangat
besar sekali gitu kan. Lebih dari 150 meter, memuat ribuan orang, dapat melakukan serangan yang bisa mempertahankan Laut Jawa dan lain sebagainya. Dan teknologi perkapalan ini ya yang akan kita bahas lebih lanjut di malam ini dan yang saya tuliskan juga di buku Benantara. Ini lukisan di Yave Delineato, itu di sekitar pelabuhan Banten karena banyak orang-orang yang orang-orang Eropa yang mencari lada itu di Banten. Jadi Banten relatif lebih ramai pada saat pembuatan gambar ini. Kemudian ada gambar selanjutnya dari Balthazar Florence. Tahun 1628, sekitar 18 tahun setelah penggambaran kapal Jung tadi, kita di sini bisa lihat rasio kapal. Kalau dilihat di bagian kanan, di bagian ini orientasinya itu yang utara kiri, yang selatan kanan ya. Di sebelah selatan benteng Kastil Batavia itu kita bisa lihat kapal-kapal berbendera VOC. Sebenarnya itu mungkin bukan bukan bendera VOC, bukan otomatis bendera VOC, tapi bendera tiga warna trial flag itu diidentifikasikan sebagai bendera Hanseatic League, Serikat Dagang yang lebih lama daripada VOC. Di sebelah kanan itu kapal dagang Eropa yang ada di dalam, dan sebelah kiri itu adalah kapal-kapal dari Sultan Agung yang menyerang ke Kastil Batavia. Tetapi ini bukan kapal milik Sultan Agung, ini kapal milik aliansinya yang ada di Jepara. Jadi bisa diidentifikasikan mungkin inilah yang dinamakan Jung terakhir setelah penyerangan di Malaka. Dan ukurannya tidak semasif yang diceritakan. Bisa kita lihat juga di sini jumlah tiang kapal. Kalau yang punya Belanda kebanyakan 3 tiang kapal, tapi kapalnya relatif kecil. Sedangkan jungjung yang ada di sebelah kiri atau di sebelah utara benteng itu hanya 2 tiang kapal, tetapi cukup besar ya. Jadi kalau ada kalau ada badai, kapal ini akan kesulitan untuk berlayar. Dan juga kita bisa lihat ada banyak dayung-dayung yang berada di kanan kiri kapal. Nah, itulah yang menjadi motor penggerak ketika Jung mendekati daratan dan ketika ada uh, itu namanya badai yang cukup merusak tiang kapal, Jung itu bisa tetap berjalan menggunakan dayung-dayung. Di sini ada beberapa kelas kapal yang diketahui namanya tall ship atau kapal tinggi. Itu teknologi perkapalan sebelum abad ke-18 karena tidak memerlukan mesin dan rangkanya masih menggunakan rangka kayu. Jadi kalau Jung Jawa itu uh, memiliki teknologi perkayuan, pasti bentuknya tidak jauh dari bentuk-bentuk ini. Di pojok kiri kita juga bisa lihat ada Chinese Jung atau Chinese Jung, untuk kapal Cina yang cukup umum ada di perairan Nusantara atau Nusantara ya, Nusantara Maritim, Asia Tenggara Maritim itu disebut Diribori Nusantara. Kemudian kalau kita lihat di ke kanan, pojok kanan paling bawah, tapi yang naik dikit ada Dutch Side. Itu kapal dengan satu layar tunggal yang sangat jadi andalan bagi Hanseatic League untuk melakukan penaklukan di kapal-kapal daerah lain. Dutch Ship sangat dikenal karena kelincahannya, dikenal karena manuvernya yang bisa berbelok secara tiba-tiba dibandingkan kapal-kapal lain karena hanya memerlukan satu layar kapal. Jadi kunci dari dominasi VOC ya, dominasi VOC dan orang-orang Eropa Utara itu ada di teknologi perkapalannya yang lincah. Jadi kita tidak bicara tentang gede-gedean kapal gitu, gede-gedean ukuran. Ini bicara tentang bagaimana strategi yang akan menaklukkan daerah-daerah melalui teknologi perkapalan gitu. Kalau tadi teman-teman lihat di pojok kiri bawah tentang Chinese Junk, itu kan bentuk umum dari kapal di Cina. Dan ini ada ilustrasi tahun 2006 oleh Sarah Ward menunjukkan armada Treasure Voyage, lawatan harta karun ya, lawatan harta karun Cheng Ho dalam 7 kali lawatan
menggunakan ratusan kapal dengan ukuran jung utama sekitar 5 sampai 10 dan diikuti oleh jung-jung yang lebih kecil banyak sekali. Jadi seakan-akan perairan ada kapal ini itu sudah penuh, nggak ada kapal lain yang bisa lewat, istilahnya seperti itu. Tetapi apakah itu benar? Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan di hari ini atau lain sebagainya? Kita bisa lihat dari replika kapal Jung Cina ya, kapal Jung Cina yang dipamerkan di Dubai. Ini kapal Jung Cina yang dari replika tahun 1971 dibandingkan dengan kapalnya Christopher Columbus yang menyeberangi Eropa sampai ke Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi seakan-akan kalau Jung lewat itu kan kapalnya Columbus itu nggak kelihatan itu. Kapalnya Columbus namanya Santa Maria La Pinta. Ada juga Santa Maria La Nina. Tapi kapal Jung Cina itu hampir 8 kali lebih besar daripada kapal dari Christopher Columbus. Ada juga pembahasan cukup banyak tentang Jung Cina yang selalu disamakan dengan Jung Jawa. Bahkan ada ungkapan di salah satu suratnya Balthazar Port, dua jung yang ukurannya sama tetapi memiliki penggerak yang berbeda dan ciri-ciri yang berbeda itu ada jung Cina atau jung Barat dan jung Timur atau Soma Dejong, itu punyanya Patiunus katanya. Tapi ukurannya ini sangat masif sekali ya, 137 meter kali 56 meter lebarnya. Kalau dari atas ke bawah pasti cukup tinggi. Ada 8 layar penggerak juga yang dimiliki oleh Jung Cina. Dan di suratnya Alfonso de Albuquerque dari Canore kepada Fernão Pires, kebalik ya, kebalik Fernão Pires itu melaporkan, ini saya harusnya dari Alfonso bukan kepada Alfonso. Dia kapten armada yang menghalau armadanya Patiunus tanggal 22 Februari 1513 bahwa Jung Patiunus adalah yang terbesar yang dilihat oleh orang-orang dari daerah ini. Ia membawa 1.000 tentara di kapal dan yang mulia bisa mempercayainya. Ini semacam semacam ingin ingin apa itu namanya? Meneguhkan bahwa itu bukan fantasi saja. Dan ada juga petikan dilihat karena Annunziata atau yang dimaksud itu Santa Maria la Annunziata di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Dan Santa Maria la Annunziata itu adalah kapal utama Portugis yang dipinjamkan oleh Portugis kepada Skotlandia ketika Perang Inggris. Jadi kapal terbesar atau kapal induk dari Portugis saja tidak akan kelihatan kalau bersanding dengan kapal jung milik Patiunus. Selebay itu dia menceritakan, nah istilahnya seperti itu ya, Fernão Pires. Tapi dalam buku lain, mungkin bisa dibahas sama teman-teman di lain kesempatan, karya dari Philip Bowring. Ketika saya chat Prof. Peter, katanya temannya Prof. Peter katanya. Seorang wartawan ya, seorang wartawan. Dia cukup kritis mengomentari dalam bukunya di bab kapal yang mustahil. Jung Cina yang diceritakan Nidam tadi 137 itu sepertinya terlalu besar untuk menjadi sebuah kenyataan, istilahnya seperti itu. Karena pada uji replika, tapi masih dalam replika model ya, belum langsung pembuatan kapal besar, itu gagal dalam fase seaworthy. Itu dengan panjang 71 meter. Jadi seandainya dikasih itu kan tenggelam atau tidak sangat tidak layak karena ada beberapa selat-selat dan beberapa semenanjung yang tercatat menjadi tempat pemberhentian Cheng Ho tetapi tidak bisa dijadikan tempat bersandar oleh replika ini. Kemudian kapal Jung Cina terakhir yang bernama Jung Texing yang karam tahun 1822 itu tidak lebih dari 50 kali 10 meter dan bisa menampung 1.600 penumpang. Jadi ketika diceritakan kapal dari Jung Patiunus bisa menampung 1.000 orang dan ukurannya sama dengan kapalnya Cheng Ho, itu sangat sangat mubazir sekali ya, ada space kosong yang sangat banyak sekali. Karena dengan 50 meter saja bisa menampung 1.600. Kemudian oleh Philip Boring, dia memberikan
alternatif bahwa kapal Kolandia Ponta yang sudah pernah ke Yunani atau di beberapa literatur Tiongkok itu disebut sebagai Kunlun Po abad ke-8 Masehi, itu ukurannya sekitar 50 meter. Ya, tidak lebih besar atau tidak lebih jauh lah daripada Jung Texing yang karam di era 1800. Kemudian beberapa tulisan buku Jepang dari Pulau Ryukyu tadi abad ke-13, rata-rata kapal dari Nusantara itu sekitar 30 sampai 40 meter. Tidak termasuk bowsprit. Bowsprit itu yang moncong kapal paling depan itu. Itu tidak termasuk, tidak dihitung. Dan bowsprit itu bisa sampai 10 meter lebih biasanya. Kemudian ada juga kapal rangka kayu terbesar menurut Philip Boring yang pernah diciptakan oleh manusia di abad ke-18, itu kapal Victory. Maksudnya kapal yang masih menggunakan rangka kayu ya. Karena akan ada kapal-kapal dengan rangka besi yang lebih besar di era-era setelahnya. Dan ini hanya sampai 69 meter. Jadi tidak sampai sebesar 137 kali 56 meter. Itu terlalu besar untuk berlayar. Nah, dari presentasi yang saya sampaikan hampir setengah jam sebelumnya itu sebenarnya tidak ada di buku saya, tapi ini yang menjadi inti dari buku Jati, Juwana, dan Jung Jawa. Apakah teknologi Jung Jawa itu masuk akal atau memiliki daya dukung yang menjadikan kapal ini tidak mustahil, gitu. Menjadikan kapal ini bisa dibuat. Gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang menjadikan kapal Jung itu penting. Jadi kita tidak terkotak pada narasi besar atau kecil Jung Jawa, sehebat apa maritim kita dahulu dan lain sebagainya dan sebagainya. Seperti yang kita kalau bicara sejarah itu kan nggak cuma membangga-banggakan kebudayaan masa lalu saja ya, tapi kita harus belajar bagaimana orang masa lalu hidup untuk kita bisa melihat masa depan istilah seperti itu. Dan kapal Jung Jawa salah satu kuncinya itu adalah di materialnya. Kan secara logika gini ya, kalau materialnya itu tidak ada di alam, pasti kapal itu kan nggak jadi. Kalau jadi pun harus melakukan impor dari tempat lain, dan itu sangat memerlukan dana yang tidak sedikit kan gitu. Nah ternyata dari yang saya lakukan riset, kapal Tiongkok itu jelas berbeda dari Nusantaria. Gitu. Kapal Tiongkok itu tadi Jung Barat, kalau Nusantaria itu Jung Timur ya. Kapal Tiongkok menggunakan kayu pinus karena di daerah sana lebih banyak kayu pinus, kan daerah cukup subtropis ya. Sedangkan kapal Nusantara menggunakan kayu jati atau menggunakan rangka dari kayu yang cukup keras, bahkan dikatakan sebagai kayu terkeras di dunia itu kayu jati. Di bawah sini, di gambar bawah itu saya perlihatkan satu lambung kapal yang ditemukan di Rembang, itu dipercaya lebih tua daripada Borobudur, pembuatan Borobudur maksudnya, dan ditemukan sampai sekarang masih bisa dilihat di Rembang, dan itu satu-satunya uh, artefak kapal abad ke-8 di Asia Tenggara. Jadi teknologi ini sudah sangat bisa kita analisis secara lebih rinci. Dengan sebelah kanan itu ada juga pohon jati terbesar yang sampai sekarang masih hidup, itu di Blora. Itu pohon jati denok, dinamakan denok gitu. Dengan diameter sekitar 5 meter. Kayu jati, kalau teman-teman tahu harga dari kayu jati, diameter 30 cm saja itu sudah harganya sudah 5 juta sampai 10 juta gitu. Bisa buat beli iPhone bekas lah. iPhone lama maksudnya, yang XR bukan yang baru. Tapi kalau jati sebesar ini bisa buat berapa rumah mungkin. Ada juga tradisi lisan di daerah saya di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, itu di daerah Kendeng. Ada satu pohon jati yang besar, diameternya itu sekitar 15 meter. Ketika dipotong, pohon jati itu bisa dibuat untuk menjadi satu bangunan masjid. Jadi masjid itu hanya dibangun dari satu pokok kayu jati. Ini foto-foto tentang perahu Punjul Harjo di Rembang. Kita bisa lihat di sini yang foto hitam putih itu temuan pertama 2008. Yang kanan atas itu teknologi sambungan kapal menggunakan pasak-pasak dari bambu karena itu fleksibel. Kemudian yang foto tengah
yang warnanya agak kekuningan ini. Nah, itu namanya gading-gading. Itu yang jadi rangka yang menyatukan lambung kapal. Dari gading-gading ini disatukan dengan papan kayu paling bawah, itu menjadi sebuah rangka kapal yang cukup solid. Dan yang menjadi menjadi temuan saya setelah buku ini, bukunya sudah terbit dulu baru saya menemukan. Kunci dari pelayaran Nusantara itu ada di teknologi tali. Tali orang Nusantara itu memiliki sifat yang unik karena ketika kering dia bisa kaku seperti besi. Dia kaku sekali seperti kayu. Tapi ketika kena air laut dia menjadi liat, menjadi fleksibel, mudah untuk dibentuk. Jadi tali dari orang Nusantara itu yang menjadi modal bagi pelayaran pada masa dulu yang kita memiliki daya tahan yang lebih ya karena kita sudah sampai ke Afrika dan Brazil tadi di petanya. Lalu dari temuan kapal Punjul Harjo itu ada di Rembang, itu ada di pesisir sebelah utara dari Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng sendiri itu ada 250 km membentang dari timur ke barat dan ada 40 km dengan morfologi bergelombang dengan ketinggian antara 50 sampai 897 meter. Jadi ini adalah sebuah daerah yang khusus, daerah yang unik di Pulau Jawa yang menjadi kunci dari kayu jati dan teknologi pembuatan kapal jung di Rembang, Juwana, dan Lasem. Ini gambar melintang ya, gambar melintang dari ilustrasi beberapa daerah Kars. Nah, daerah Kendeng itu daerah Kars. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa bukit dan beberapa sungai. Jadi jalur logistik dari kayu jati itu dipotong kemudian ditaruh di sungai-sungai dan diangkut sampai ke pesisir. Dan kalau kita lihat di peta hari ini melalui Google Maps, pesisir Juwana, pesisir Rembang, dan pesisir Lasem itu hanya berjarak sekitar 5 kilo sampai 10 kilometer lah dari sungai-sungai Pegunungan Kendeng. Jadi daerah ini menjadi daerah penghasil kayu jati dan beberapa kapal yang menjadi andalan di Nusantara. Kalau kapal Pujul Harjo tadi ada informasi yang terlewat, itu adalah kapal yang tenggelam. Jadi itu bukan kapal yang ditembak lalu rusak, bukan, tapi kapal yang rusak. Kapal rusak ditinggalkan begitu saja di bantaran sungai, terus dia tenggelam. Jadi bentuk bentuk tenggelamnya itu dia rata ya. Kalau dia kena kena meriam atau apa namanya ditenggelamkan secara paksa, dia bentuknya kan miring dan strukturnya biasanya rusak. Tapi ini rata gitu. Jadi memang sengaja ditenggelamkan karena sudah rusak. Itu menjadi interpretasi bahwa kapal ini sudah ditinggalkan, kemudian si pemilik itu mencari kapal baru. Gitu, mencari kapal baru yang berada di sekitar Rembang, yang mungkin teknologinya lebih baik gitu daripada di sana. Dan kapal Punjul Harjo hanya sepanjang 11 meter, jadi itu seperti kapal yang digunakan orang bukan untuk berdagang, tapi memang ditujukan untuk membeli kapal baru gitu. Istilahnya ya kita berangkat menggunakan sandal yang udah rusak ya, sandal yang udah rusak datang ke toko sepatu beli sepatu baru langsung dipakai aja. Sandal rusak itu tinggal dibuang gitu istilahnya. Tapi itu hanya interpretasi ya teman-teman. Itu hanya interpretasi saya. Nah, dari alam, apakah kita hanya terpengaruh pada kondisi alam yang memberikan anugerah, memberikan berkah? Ternyata enggak juga. Sebuah uh, berkah alam istilahnya, sebuah lingkungan kalau tidak ada orang yang mengelolanya itu pasti kan hilang gitu ya. Itu tidak termanfaatkan dengan baik. Di sini ada masyarakat suku Kalang. Mereka dikenal sebagai insinyur hutan. Mendapatkan nama Kalang dari orang-orang yang dikalang atau dalam bahasa Jawa dikalang itu diisolasi, dibuang, dikarantina atau ini orang yang diasingkan lah. Mereka sudah ada dalam penyebutan prasasti kubur candi tahun 830 Masehi. Di tradisi lesan yang bisa diinterpretasi hingga saat ini, orang-orang Kalang itu cikal bakal dari para profesi Blandong. Dulu
sebelum Belanda menerbitkan undang-undang tentang kayu jati, Blandong itu adalah profesi yang terhormat. Blandong itu kan orangnya harus memiliki kecerdasan yang tinggi karena dia harus hidup di dalam hutan melakukan pengelolaan kayu jati. Dia juga harus memiliki fisik yang kuat karena pekerjaannya istilahnya angkat-angkat beban kayu jati, dan dia harus memiliki tingkat adaptasi yang tinggi karena daerah tempat ia hidup atau tempat ia dikalang, diasingkan, itu adalah daerah yang sangat kering, akan sulit untuk mencari penghidupan di daerah hutan ini. Dan catatan-catatan mengenai kota Juwana, Lasem, Tuban, bahkan hingga sampai Gresik, itu digunakan sebagai galangan kapal pelabuhan Jung Jawa yang berbahan dasar kayu jati. Jadi di mana ada kayu jati di sekitar sini, itu bisa dikatakan buah karya dari orang-orang suku Kalang. Di foto yang kiri, foto peta yang kiri, itu di petanya Isaac de Graaf 1695, itu ada satu daerah bernama Kalang. Bisa dikatakan daerah ini adalah pusat daripada pemerintahan orang-orang Kalang. Yang sangat disayangkan, orang-orang Kalang ini tidak dikenal memiliki agama seperti Hindu, Buddha, atau Islam, atau agama mayoritas. Jadi mereka tidak mengenal aksara dan kebudayaannya itu cenderung mirip-mirip dengan kebudayaan megalitik. Di foto sebelah kanan, teman-teman bisa lihat itu adalah tinggalan dari masyarakat Kalang. Bentuknya itu kubur, kubur batu ya. Jadi kubur batu dari batuan kars itu diberdirikan terus ditutup. Jadi mereka ini masih eksis sampai abad ke-17 dan mempertahankan budaya megalitik. Kalau di buku-buku sejarah itu kan kebudayaan megalitik itu seakan-akan hilang ketika Hindu-Buddha masuk, tapi orang-orang Kalang masih mempertahankan budaya megalitik. Nah, tadi di Rembang, Perahu Punjul Harjo, kemudian ini di Juwana. Juwana itu kalau agak jelas bisa dilihat itu dilihat dari peta ini anonimus ya, itu ada di sebelah timur Rembang. Rembang itu ada di sebelah timur, Juwana di sebelah utara. Jadi ini dua kota yang selalu digunakan sebagai galangan kapal gitu. Jadi ketika uh, tempat di Jawa di sekitar Cirebon dan sekitar Rembang Demak atau saya singkat saja sebagai daerah Muria gitu ya, itu dijadikan sebagai major port. Nah, dan tempat inilah yang menunjang bagaimana teknologi Jung itu lahir dan berkembang. Di peta yang lain, karya Johannes van Essen yang kanan 1713, kita lihat daerah Rembang dan daerah Juwana itu daerah rawa-rawa. Yang ada titik-titik banyak yang kanan ya, yang ada titik-titik banyak itu sebuah daerah rawa yang sangat penting untuk pembuatan galangan kapal karena kapal itu tidak langsung dibuat di tengah laut gitu. Dia dibuat di sekitar rawa-rawa. Tadi saya sebutkan bagaimana teknologi tali yang ada di Nusantara itu banyak materialnya itu didapatkan itu di rawa-rawa itu dari ilalang di rawa-rawa yang disusun menjadi tali. Talinya sudah, kayunya sudah, daerahnya cukup mendukung dan orang-orangnya sudah ada sangat lengkap. Bahkan di peta yang kiri yang yang digambar seorang penjelajah Belanda, tapi tulisannya anonimus cuma seorang penjelajah. Itu adalah peta yang digunakan oleh Kapten Tak. Kapten Tak itu kalau teman-teman baca bukunya The Graaf, terbunuhnya Kapten Tak, itu orang yang sangat cukup legendaris ya, yang menjadikan dendam orang-orang VOC terhadap orang Jawa itu salah satunya. Di sini diperlihatkan ada satu daratan yang menjorok. Ya, maksudnya agak kelihatan. Nah, ini yang tepat ada kolom ini kan ya. Kolomnya kalau hilang, nah ini ada satu daerah yang menjorok. Itu adalah daerah yang dipercaya sebagai Selat Muria sebelah barat. Jadi menghubungkan dari kiri ke kanan. Lalu dari barat ke timur itu adanya Selat Muria, istilahnya seperti itu ya. Dan Selat Muria dipercaya sebagai daerah yang sangat strategis sebagai kawasan militer Demak, ya. Katanya seperti itu. Lalu ini ada lukisan yang sudah banyak ada di internet pastinya, tapi saya di sini mempertahankan adanya. Kalau teman-teman lihat di pojok-pojok gambar ini kan ada paku ya. Ini foto langsung, bukan foto foto downloadan ini.
Ada gambar dari pesisir Juanda, sangat banyak sekali kapal-kapal yang ketika dicocokkan dengan foto-foto tall ship tadi di slide sebelumnya, itu ada beragam jenis kapal yang ada di Jepara. Ini pesisir barat Jepara, salah satu daerah yang juga menjadi pendukung dari kapal Jung. Kapal Jung itu digunakan sebagai perdagangan, jadi pembuatnya ada, daerahnya ada, dan pasarnya juga ada. Ini adalah daerah dermaga yang sering menjadi tujuan orang-orang datang. Jadi orang cari kapal, orang cari komoditas di Jawa ya lewatnya sini, istilahnya gitu. Di sini juga ada peta sebuah tembusan ya, tembusan dari kiri atau itu dari barat. Ini orientasinya muter-muter. Karena peta dulu tuh belum ada orientasi yang sepakat itu. Jadi yang dari kiri ke kanan ada satu sungai besar itu namanya Bengawan Silugonggo. Sekarang Silugonggo itu kalau ditulis pakai bahasa Indonesia sekarang Silu Gangga gitu. Jadi artinya ya Sungai Gangga gitu. Silu itu sungai besar seperti Bengawan gitu. Nah, sungai ini yang selalu dianggap sebagai Selat Muria itu sendiri. Gitu. Dan ini adalah peta tahun 1700 yang mungkin sisa-sisa dari Selat Muria. Jadi ini adalah daerah yang menghubungkan antara Demak dan Rembang, tempat kapal Jung menjadi teknologi yang sangat penting. Nah, setelah kita membahas bagaimana lingkungan, kita membahas kapan teknologi itu berakhir, istilahnya kan seperti itu ya. Yang istilahnya jati tumbang. Jati yang dulu besar-besar, sekarang tidak sebesar itu. Tadi yang saya lihat, Jati Denok yang ada di Blora itu sekitar 5 meter, sedangkan ada arsip yang menunjukkan jati itu mungkin bisa lebih besar daripada Jati Denok. Ini jati terakhir sebelum dipotong di Bojonegoro ya. Jadi hilangnya kayu jati itu ketika terbitnya Statblad atau undang-undang yang menyatakan domain verklaring bahwa daerah-daerah hutan itu adalah ada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian 6 tahun selanjutnya di hutan-hutan produksi jati Jawa dibagi menjadi 13 distrik hutan di bawah perusahaan Jatinegara. Di Jati itu diperdagangkan oleh Hindia Belanda dan sebenarnya tulisan ini akan menyambung ke tulisannya Mas Soma Surya Persada tentang eksploitasi dan konservasi alam di Jawa. Kemudian 1890 ada rencana perusahaan pertama selesai dibuat oleh Bu Isma, seorang pimpinan ahli hutan. Dia kepala panitia tentang perusahaan Jati Bedrift. Dari situ ada pemberontakan kaum Samin. Pemberontakan kaum Samin menimbulkan banyak Belandong menjadi korban karena Belandong itu kan kebanyakan juga orang-orang Samin gitu. Orang-orang yang meyakini bahwa kayu jati itu mereka yang menanam, mereka yang merawat dari kecil, tapi kok tiba-tiba kalau mau dijual harus dipajaki oleh Belanda gitu. Kan nggak mau kan, tiba-tiba kita yang nanam kok sana yang dapat pajak, enak aja kan istilahnya seperti itu. Nah, karena pemberontakan Samin ini menimbulkan aksen atau menimbulkan labeling ya terhadap Blandong itu sebagai para aktor illegal logging gitu. Padahal mereka motong-motong sendiri tapi secara statut mereka itu kriminal. Jadi ini semacam sejarah tentang kemiskinan struktural atau hilangnya SDM insinyur hutan. Baru setelah sekitar 7 tahun hingga 15 tahun selanjutnya terbentuklah Hutvetris atau kelompok pemangku hutan di seluruh Jawa. Ini menjadi cikal bakal KPH. Gitu. Dan tahun 1909 adalah tahun terakhir tertangkapnya Suprapto, seorang Samin, ketua dari gerakan Blandong terakhir itu di desa saya di Sukolilo Pati. Jadi kalau kemarin ada berita yang viral tentang Sukolilo itu daerah maling ya, itu sudah sangat ramah bagi warga kami karena dari dulu tahun 1909 orang-orang Blandong, orang-orang yang berada di hutan itu sudah dianggap sebagai maling kayu seperti itu. Nah, lalu ada juga istilah juana aneks atau hilangnya juana.
Juana dulu itu adalah sebuah afdeling afdeling sendiri ya. Afdeling itu semacam wilayah mungkin setingkat kota atau kabupaten tapi yang cukup penting bagi Belanda. Jadi tahun pasca pasca perang suksesi, karena Juana itu juga ikut aktif dalam perang suksesi sampai mengangkat seorang Raja Amangkurat V yang memenangkan pemberontakan ke Pakubuwono II dan mengangkat diri sebagai seorang Raja Jawa yang baru. Juwana itu diambil alih oleh Panembahan Cokro Adiningrat II dari Madura. Dulu Madura di masa Cokro Adiningrat itu pro terhadap VOC. Jadi dalam uh, perang suksesi Madura itu temannya VOC, misalnya gitu. Orang-orang Juwana, Pati, Jepara, Rembang itu melakukan pemberontakan bersama orang-orang Cina. Sedangkan posisi dari Kasunanan sendiri, Kartosuro pada saat itu ya, Kartosuro sendiri awalnya melawan VOC, tapi kemudian meminta bantuan ke VOC. Gitu. Dari situlah Juwana itu diserahkan kepada Belanda untuk menjadi salah satu daerah yang berada di bawah Pati, karena di bawah Rembang, karena dulu Rembang sebagai tempat koloni koloni Belanda di sini. Tahun 1808 Regensapen Rembang kemudian dibubarkan dan Juwana masuk ke Residen Jepara. Sebelumnya kan ada di Residen Rembang, cuman Residen Rembang dibubarkan. Kemudian beberapa tahun selanjutnya status Afdeling Juwana menjadi kawedanan di bawah Rejen Pati. Itu menjadi titik awal Juwana yang dulu sebagai daerah khusus, tempat opium, tempat kapal, dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang hilang. Karena juga ketika di akhir 1800, 1899, ada Undang-Undang Opium Regi atau Tata Niaga Opium, itu menyebabkan perekonomian Juwana mengalami kemunduran karena hilangnya candu. Hilangnya candu berarti hilangnya teknologi perkapalan. Karena para Belandong itu membutuhkan candu, membutuhkan opium, terutama ketika capek, harus melakukan madat gitu ya. Pertama, kedua sebagai anestasi. Kalau ada luka, opium itu bisa menjadi penawarnya. Dan opium itu memiliki nilai yang sangat tinggi di pasaran pada saat itu. Di daerah Semarang dan Kudus atau sebelah barat dari Muria itu sebenarnya juga sama. Mereka menggunakan tembakau dan cengkeh, tapi cengkeh belum dipakai sampai adanya kretek ya ketika Niti Smito. Mereka menggunakan tembakau, tidak menggunakan opium. Untungnya tembakau itu selamat, tidak kena dari opium regi. Jadi orang-orang Jepara, Demak, Kudus, Semarang, bahkan sampai sekarang menjadi salah satu pusat tembakau di Indonesia yang menyumbang pajak yang sangat tinggi ya untuk Indonesia. Tapi opium yang ada di sebelah timur dari Muria itu hilang. Meskipun sekarang negara Belanda itu sudah melegalkan opium ya. Dulu di sini ngelarang, tapi di sana memperbolehkan gitu. Dan yang terakhir Jungkaram saya istilahkan. Ini ada foto dari Johannes, bukan foto ya, lukisan pensil dari Johannes Rach tahun 1772 menunjukkan dermaga Rembang yang sudah mulai kehilangan kehilangan kapal-kapal besarnya. Jadi 1764 tadi setelah perang suksesi ada aturan yang melarang kapal-kapal besar itu dibuat di Jawa. Kapal-kapal besar dibuat di Batavia untuk kelas brig dan brigantin. Itu sekitar 600 ton. Nah, kalau teman-teman lihat di lukisannya Johannes Rach yang kiri, kan ada bendera tuh, ada bendera 3 warna. Yang sebelah kirinya itu dianggap sebagai lambung kapal yang sedang dikerjakan. Kalau teman-teman lihat secara rasionya, yang sebelah kanan itu ada beberapa rumah-rumah. Nah, itu kapalnya bisa 2 sampai 3 kali rumah warga. Jadi mungkin secara ukuran yang kita bahas di awal tadi tentang Philip Boring, ini bisa sangat menjadi referensi. Kapal-kapal besar terakhir sekitar ukuran 50 meter sampai 70. Enggak sampai 70, sampai 60, 50 sampai 60. Kemudian yang di bawah ada 3 bendera. Sebenarnya kalau di Facebook ada banyak sekali ya yang share-share bendera tentang ini dan sebagainya. Terus saya lakukan riset.
bener nggak sih itu benderanya Jepara atau benderanya mana? Ternyata ini digambar oleh Petrus Schenk. Dia melukis bendera-bendera kapal-kapal yang berlabuh di Amsterdam, dari Rhode Island ke Amsterdam. Dia lihat ada banyak sekali bendera-bendera apa itu namanya? Bendera-bendera kapal. Dan ada 3 bendera kapal dari Jawa atau sekitar dari Jung Jawa ini tadi ada bendera dari Jepara, ada bendera dari Batam, dan ada bendera dari Batavia. Tetapi pada tahun ini kita juga harus jeli melihat bendera itu kan sesuatu hal yang mahal karena dia kain berwarna dan memiliki gambar pada saat itu. Bisa jadi bendera-bendera ini tidak selalu mewakili dari kerajaan, tetapi bendera ini adalah pungutan yang dijadikan sebagai penghias kapal gitu. Jadi ya nemu bendera terus dipasang aja di kapal. Gitu. Tapi bendera tertinggi tetap daerah daerah asal. Nah, karamnya Jung Jawa itu diawali dari 1657 ketika usulan dari Tumenggung Pati atau Ernowo mengusulkan untuk pendalaman kembali Bengawan Sidugengga yang kondisinya sudah tidak bisa dilalui oleh kapal besar. Jadi kapal Jung Jawa yang dulunya banyak berada di yang dikatakan sebagai Selat Muria atau Bengawan Sulu Gangga itu sudah tidak bisa dilalui kapal besar. Kemudian di 1677 orang Mataram kekurangan kapal sendiri. Nah ini cukup ironis ya. 1627 melakukan penyerangan ke Batavia dengan banyak kapal, tapi 50 tahun selanjutnya orang-orang Mataram kekurangan kapal sendiri. Lalu di 1760 laporan dari Raporten di daerah pesisir Jawa hanya membuat kelas kapal bark dan brigantin sekitar 400 sampai 600 tonase. Jadi lebih kecil gitu. Dan kapal-kapal Jung juga sudah tidak dibolehkan. Sedangkan di 1856, 100 tahun setelahnya, tonase maksimum kapal di pesisir Juana, Jepara, Juana, Lasem itu tidak lebih dari 50 tonase. Jadi sekitar hampir 1/10 ya dari tonase sebelumnya, 100 tahun sebelumnya. Dan tahun 1880, ratusan pekerja yang ada di galangan kapal Amsterdam merupakan orang-orang pesisir Jawa. Jadi sudah gelondongnya hilang, para pekerja galangan kapal hilang, dominasinya hilang, terus apa itu namanya komoditas pendukungnya seperti candu itu juga hilang. Itu yang menjadikan ujung Jawa itu hilang, itu karam gitu. Ini gambar dari Jepara, lukisan ya dari Anderson Denelli sekitar tahun 1700-an akhir menunjukkan dermaga Jepara tidak seramai ketika gambar awal yang ada banyak kapal dan beragam jenis bentuk-bentuk kapal samudra gitu. Jepara cukup sepi. Kemudian ini juga gambar di Demak, tidak ada kapal besar, hanya ada kapal-kapal kecil di dermaga-dermaga kecil, hanya ada kanal, bendungan kecil dan lain sebagainya. Dan rumah-rumah mungkin bisa lebih besar ya daripada kapal, tapi itu tidak bisa jadi acuan di masa ini. Dan ini terakhir di Juana, itu masih ada beberapa rumah-rumah besar dan rumah-rumah besar yang terhubung ke kanal-kanal yang itu dipercaya sebagai pabrik pembuatan kapal dan bengkel kapal karena kapal itu perlu masuk ke kanal dan diperbaiki di dalam kanal bukan di luar kanal. Itu kan sangat sulit sekali gitu. Dan yang uniknya di antara ini Juana, Demak dan Rembang dan Jepara itu hanya Juana yang tidak ada penampakan dari bendera 3 warna. Itu menunjukkan Juana belum sepenuhnya berada di bawah kuasa kolonial Belanda di saat ini. Sedangkan Jepara dan Demak sudah berada sebagai daerah koloni. Jadi yang bisa kita jadikan refleksi bahwa Jati, Juana, dan Jung Jawa itu menunjukkan sebuah teknologi itu menjadi motivasi merawat alam. Karena ketika Jung Jawa itu ada, Jati itu bisa dirawat supaya disiapkan menjadi kapal. Terus sedimentasi laut, sedimentasi sungai dan lain sebagainya itu juga dipertahankan supaya
reservoir air itu bisa terjadi dengan baik, tidak hanya untuk jung, tapi juga mengamankan diri dari banjir dan lain sebagainya. Sedangkan ketika tergantinya teknologi, teknologi harusnya tidak menggantikan pemahaman, tetapi mengembangkan pemahaman. Teknologi kapal jung yang diganti menjadi kapal bark dan brigantin, termasuk juga hilangnya para belandong dan para pekerja galangan kapal, itu menjadikan pemahaman kita tentang alam itu tercerabut. Bahkan mungkin hari ini ketika saya membicarakan daerah-daerah tadi ya, yang di Jepara, Pati dan Juanda, kita bingung dengan daerah-daerah pesisir, dan pemanfaatan teknologi yang terdikte yang kemudian mencerabut pengetahuan adalah bukti nyata dari perbudakan intelektual. Kita tercerabut dari pengetahuan-pengetahuan masa lalu. Dan ini slide terakhir, kata pengantar terakhir dari Prof. Fitri yang ada di buku Benantara, bisa teman-teman simak sendiri dan ada juga di buku Benantara. Demikian Kak Aldira, sepertinya pembahasan yang cukup panjang atau singkat tadi kira-kira. Gitu, terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Tadi untuk saya pribadi yang sangat awam tentang sejarah Nusantara gitu ya, sangat luar biasa, banyak banget insight-insight baru gitu ya. Karena juga kalau di sekolah ataupun di ya halayak umum, di masyarakat umum tuh kebanyakan sejarah itu tentang manusia dengan manusia dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata memang tidak banyak yang membahas manusia tentang alam seperti yang ada di buku Benantara ini. Dan juga tadi ada salah satu quotes nih dari dari penjelasan tadi yang saya ambil gitu, katanya quotes-nya itu tentang, katanya kita harus mengetahui kehidupan zaman dahulu itu seperti apa sebelum kita nanti mengetahui masa depan itu seperti apa. Itu sangat luar biasa, membuka mata saya gitu. Jadi kayak bener ya, berarti betul ya, kita kalau ingin berkembang gitu ya, nanti ingin mengetahui juga masa depan itu harusnya nanti seperti apa ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kehidupan di masa lalu tuh seperti apa agar kita tetap bisa berkembang gitu ya. Oke, luar biasa banget tadi, banyak insight baru dan juga kalau menurut Dira sih banyak yang bisa dibahas atau ditanya jawabkan lagi gitu ya, Kak? Ya, semoga. Nah, iya, maka dari itu langsung aja kita buka sesi tanya jawab, mungkin dari kakak-kakak yang sudah hadir, bisa raise hand untuk bertanya, ada yang mau ditanyakan, atau kesulitan untuk membuka open mic bisa di chat gitu. Boleh raise hand? Ada belum ya? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke. Atau mau di kolom chat boleh juga. Keren pemaparannya. Terima kasih, Kak. Luar biasa. Ya. Ya, sebenarnya ini penelitian yang masih jalan ya. Jadi penelitian awal tahun 2021, jadi itu totalnya sudah 5 tahun setelah saya memulai penelitian tentang daerah-daerah sini, daerah-daerah pesisir Jawa, yang isunya itu kan mau dijadikan provinsi Jawa Utara katanya gitu. Oke. Nah, di Jepara pernah ada mau dibikin nuklir, terus maksudnya tenaga nuklir ya, pembangkit tenaga nuklir, bukan peluru nuklir ya. Kemudian di Kudus itu sebagai kabupaten terkaya. Terus ada juga Rembang jadi tempat itu namanya semen apa namanya ya, itulah pabrik semen. Pabrik semen Oke. itu di Rembang dan Gerobokan gitu. Berarti ini penelitiannya masih terus berjalan ya, Kak? Masih. Ini yang saya tulis di Benantara mungkin hanya 10% ya, karena cuma di sini cuma 10 lembar itu saya. 10 lembar WordPress. Ada banyak temuan-temuan yang mungkin seru untuk didiskusikan, tapi kalau datanya kurang kurang fundamental kan saya nanti malah jadi seperti konspirator ya, seperti revisionis gitu, seperti itu. Oke, itu Keren. ada Kak Lia tuh. Oh, udah ada yang raise hand ya?
kalian Nur Amalia. Silakan Kak, Iya. langsung aja ditanyakan. Ih, keren banget. Saya pernah Hmm. baca itu yang apa tentang mengelilingi samudra. Jadi apa namanya, ada buku yang tentang bahwa orang Indonesia itu diyakini sudah mengelilingi dunia jauh sebelum orang-orang Eropa mengelilingi dunia. Nah itu tadi pas dengar eh, pas baca itu ya rasanya oh bangga. Sekarang dengar pemaparan Kak Buhori juga, waduh, ternyata emang dalam sejarah Indonesia itu luar biasa ya. Apa namanya, kemampuan orang Indonesia dalam hal laut gitu. Ya kan selama ini kan saya kebetulan guru SMP, sempat jadi guru SMP untuk pelajaran IPS dan PKN. Itu saya tuh apa ya, selalu bilang ke anak-anak kalau misalnya Indonesia itu bisa jaya, bisa keren banget gitu ya di masa-masa lalu, itu karena kita menguasai lautan gitu ya. Jadi ketika kita memperkenalkan, kamu kenal Indonesia 2/3-nya adalah laut gitu. Sebenarnya laut yang diberikan Allah tuh memang itu yang bikin Indonesia tuh jaya banget di masa-masa Majapahit, Sriwijaya dan segala macam gitu ya. Dan terus saya bilang juga ya kenapa kita kelihatannya mundur gitu ya setelah merdeka ya karena kita nggak memanfaatkan laut itu juga gitu sebagai apa namanya, sebagai apa ya, sumber kekayaan dan sumber sumber kehidupan di Indonesia gitu sih. Jadi, nah itu beberapa anak saya kebetulan akhirnya jadi tertantang untuk jadi apa sih istilahnya oceanografi ya, Kak. Jadi dia riset Ya, oceanografi. riset tentang kelautan katanya. Dia waktu saya bilang kenapa kamu ngambil itu? Ya kata ibu katanya Indonesia ya mundur karena kita nggak melihara laut gitu. Jadi aku mau melihara laut gitu. Nah gitu sih ya. Jadi saya tuh sekarang semakin yakin gitu ya bahwa memang kejayaan Indonesia ya salah satunya karena kita mampu apa namanya memanfaatkan kondisi alam yang tadi ya laut itu gitu. Itu sih Iya. tadi saya dapat banyak apa ya istilahnya tadi insight ya insight. Nah itu banyak. Insight Maaf wawasan ya ya. saya aduh angkatan angkatan sepuh banget jadi kata-kata seperti itu tuh nggak terlalu nggak biasa buat saya. Tapi ada satu yang mau saya tanya ini dari tadi kan saya merhatiin tuh ya gambar-gambar terus peta-peta karena kan saya walaupun perempuan saya sangat suka dengan peta gitu. Eh, itu kan bahasanya tuh luar biasa ya. Jadi tadi tadi Mas Bori baca apa nuka apa gitu ya. Luka apa, tapi kok tulisannya Luka bukan antara, Bu. itu memang aslinya Mas Bori juga mempelajari bahasa yang dibuat di peta atau gimana? Atau memang itu sebenarnya udah diterjemahkan ya, Pak? Itu pertanyaan. Ya, iya. Itu saya jawab mungkin. Emang enggak. Ini ya di petanya Godinho Heredia ya. Luka antara. Tulisannya Nuka antara ya. Hmm, Nuka antara Jawa tulisannya Iawa, pakai ya I bukan J. iya. Karena memang kita tidak hanya membaca ini saja, tetapi harus lihat juga di literatur-literatur yang sudah meneliti lebih Hmm, dahulu, Ibu. Ini meskipun tulisannya itu Nuka antara, tapi memang banyak apa itu namanya di peta selanjutnya ada di peta selanjutnya ini Nusa Antara juga ada. Ini dua malah hmm, Nusa Antara dan Nusa ya. Antara. Tapi di suratnya itu namanya Luka Antara. Mungkin nanti setelah setelah agenda ini bisa di searching saja itu Hmm, hmm, Luka hmm. Antara LUCA Antara itu yang menjadikan diskusi dari Portugis manuscript yang ada di Louvre Museum Prancis, Hmm. kisah-kisah tentang Portugis, kisah-kisah tentang Portugis, termasuk juga yang milik Suma Oriental itu sangat populer sekali ya, Suma Oriental yang sudah diterjemahkan ombak, bukan sebentar, diterjemahkan dari Portugis ke bahasa Inggris oleh Armando Cortesao 1944, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia oleh Ombak, penerbit Oh, Ombak. udah ada Nah, di bahasa sini Indonesianya ya. Hmm. ya, di sini saya ingin menggarisbawahi Ibu di antara penerjemahan-penerjemahan ini.
Yang versi dari Armando Cortesao itu Pati Unus ditulis sebagai brother-in-law, saudara ipar dari Raden Fatah gitu, jadi Paterodim gitu. Tetapi di terjemahannya ditulis sebagai anak, sebagai saudara gitu. Jadi sulit untuk melihat bahwa ini sebenarnya anak atau ipar gitu. Ini sebenarnya anak kandung atau anak apa namanya? Bukan Paterodim, maaf, dari Trenggono. Itu brother-in-law dari Trenggono, itu bukan ipar tapi saudara itu. Jadi masalah dalam penerjemahan Indonesia itu memang harus kita rigid, hati-hati gitu ya. Dan tulisan-tulisan seperti ini sangat sulit sekali. Saya sendiri jujur bahasa saya hanya menguasai Inggris, Arab, dan sedikit Belanda. Itu pun sangat dasar sekali dan sangat terbantu dengan Google Translate. Tetapi tetap kita harus membaca peneliti-peneliti yang terlebih dahulu. Jadi buku ini saya contohkan referensi lain mungkin ya, dari selain Benantara tentang ini ada buku monograf. Ini dari Pak, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya, kena background ya. Iya. Ini berjudul Karimun Jiwo, itu ditulis Pak Jean-Marc Gillon, orang Prancis yang sekarang ada di Karimun Jawa, masih meneliti itu. Dan ini yang sangat sangat bagus sekali nih Bu, dari KPG juga. Banyak buku saya dari KPG malah. Dari Claudine Salmon, itu loyalis dinasti Ming di Asia Tenggara. Yang isinya bahasa Cina, aksara Tiongkok yang sangat sulit sekali dibaca, ini cukup mudah untuk dimengerti. Loyalis Sudah dinasti terjemahkan Ming. juga kan ya? Ya, sudah diterjemahkan. Di buku ini sangat menunjukkan sekali bahwa di Nusantara itu perspektif tentang bajak laut itu berbeda dengan perspektif di VOC gitu. Karena dulu ketika VOC datang ke sini awal-awal itu mereka dianggap sebagai bajak laut oleh Kesultanan Demak, oleh Kesultanan di Aceh, di Samudra Pasai. VOC itu adalah bajak laut. Tapi ketika VOC itu mendominasi, pangeran-pangeran atau patih-patih yang ada di laut itu dianggap VOC sebagai bajak laut gitu. Jadi ketika kita melihat dominasi di Nusantara di era awal kolonialisme, kita membayangkan laut di Nusantara itu penuh dengan bajak laut yang memiliki markas-markas di pulau-pulau tertentu, di pulau-pulau kecil. Bahkan di bukunya Bu Claudine Salmon ada satu petikan dari Laksamana kelompok Zeng, terusan dari Cheng Ho ya, terusan dari Cheng Ho itu ada kelompok Zeng yang mengatakan daripada kami kembali ke Cina sebagai budak dikarenakan dinasti Ming kan sudah kalah, daripada kami kembali ke Cina sebagai budak, marilah kita mencari daratan baru di laut di mana kita berkuasa di sana. Laksamana ini lebih memilih menjadi bajak laut dibandingkan pulang ke Cina dan menjadi bawahan dari dinasti yang baru. Nah, itu sangat insightful sekali gitu. Dan apa tuh namanya? Ada satu buku The Golden Age of Piracy yang kalau di budaya populer kita tahu ada One Piece, ada Saya kebayang itu. Jadi itu bersumber dari sejarah The Golden Age of Pirate. Era keemasan bajak laut yang ada di Amerika Tengah. Sebenarnya di era ini The Golden Age of Pirate tidak hanya di Karibian saja, di Nusantara juga ada Golden Age of Pirate. Di Arab, di Socotra, Arab Yaman, terus di daerah semenanjung timur Afrika itu juga ada banyak sekali bajak laut. Jadi memang di era awal pelayaran kita membayangkan laut itu menjadi arena tempur gitu, arena perebutan komoditas. Sekarang ketika kita membicarakan tentang kita adalah bangsa agraris, kita bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan lain sebagainya, itu kontradiktif dengan masa di mana pertaruhan para bangsa-bangsa ini mendominasi hingga sekarang. Mendominasi hampir 500 tahun itu kan orang-orang Eropa ya. Mereka adalah pelaut yang handal, mereka adalah petualang yang lihai, mereka orang yang bisa apa namanya? Bisa bertahan dari apapun, dari dominasi negara-negara lain, dan
bisa mempertahankan hidup di kapal. Jadi pernah ada satu opini dari Pak Ives Mangwin, YP Mangwin itu yang meneliti perahu Pujul Harjo. Beliau mengatakan mungkin imaji kita tentang kapal di masa dahulu yang terpengaruh oleh lukisan-lukisan Eropa dan budaya populer seperti film-film itu bisa jadi salah. Geladak kapal paling atas itu adalah tempat paling panas dan kapal itu bisa berbulan-bulan di atas laut. Tidak hanya mengandalkan perbekalan dari daratan, tapi geladak kapal teratas itu harusnya adalah sebuah perkebunan gitu. Ada padi, ada gandum yang hidup di atas kapal, ada sapi yang sedang berjalan-jalan di merumput di atas kapal gitu. Jadi itu cara bertahan hidup yang harus kita ambil maknanya bahwa sekeras apapun lingkungan, uh, sekeras apapun badai yang menghantam, kita harus tetap berada di kapal yang sama, gitu. Bertahan hidup bersama-sama, jiwa korsanya bagus. Tapi ketika kita lihat sejarah agraria atau dalam konsepnya itu talokrasi, kerajaan-kerajaan daratan, kita dihadapkan dengan eksploitasi, kita dihadapkan dengan perang perbatasan, kita dihadapkan dengan perbudakan, kasta-kasta, agama yang saling berkontradiksi dan lain sebagainya. Jadi ada narasi tentang talasokrasi namanya, Bu. Mungkin kita bisa diskusi lebih banyak tentang itu nanti. Keren. Itu mungkin Bu Lia ada tanggapan mungkin ya. Iya, belum. Kayak saya mencernanya masih takjub sih. Iya, makasih banget ya Terima penjelasannya. kasih Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Lia. Tadi juga sama ya, saya sendiri juga takjub dan juga bangga ternyata Nusantara itu kalau dibahasakan bisa pernah menguasai maritim gitu ya, karena juga pernah dibilang negara maritim, juga ternyata kapal-kapal yang ada dan dibuat di Indonesia gitu, kapal-kapal yang cukup besar dan juga kuat, punya banyak inovasi dan lain-lain, itu pun padahal di zaman yang lampau gitu ya, yang sudah lama. Nah, mungkin di sini juga ada yang masuk nih Kak di kolom komentar. Katanya Golden Age of Pirates di Laut Jawa berarti dikuasai oleh Cina dulu ya? Mau langsung dijawab aja Kak? Oke, dari Mas Enduro Toretto ya. Kayaknya dulu pas pas apa tuh namanya launching buku pertama itu Mas Enduro juga ikut kayaknya tuh. Tapi itu Mas 3 tahun dulu itu sudah berkembang riset tentang ini. Mungkin akan ada buku selanjutnya. Oke, Golden Age of Pirate di laut. Iya Mas, saya dapat buku. Tuh, terima kasih banget masih ingat kami ya Mas ya. Nah, Golden Age of Pirate di Laut Jawa berarti dikuasai Cina dulu ya. Nah, ini yang menjadi unik ya. Dalam talasokrasi, ya, dalam konsep talasokrasi, kekuasaan mutlak itu tidak ada. Jadi tidak ada perairan ini kawasan siapa, perairan ini kawasan siapa, itu tidak ada. Talasokrasi itu sebuah republik, sebuah bentuk organisasi organisasi seperti state, seperti negara yang mereka itu saling berkongsi, saling beraliansi gitu. Saling beraliansi. Jadi kalau kita lihat Marco Polo katakanlah, Marco Polo kan kita selalu dihadapkan dengan dia pelaut berasal dari Genoa, itu berada di Italia. Jadi dia adalah pelaut dari Italia itu kalau menggunakan konsep talokrasi atau kerajaan daratan. Dia lahir di mana, dia adalah warga sana kan gitu. Tapi dalam talasokrasi tidak. Dalam talasokrasi, seorang Marco Polo, dia adalah anggota dari Republik Venesia namanya. Sebuah kerajaan laut, ya, kerajaan laut yang bahkan orang-orang kerajaan laut, terkecuali Marco Polo ya, mereka jarang sekali menginjakkan tanah di daratan. Gitu. Mereka hidup di atas kapal dan menjelajah di mana saja dan sebagainya. Nah, pola hidup seperti ini yang menjadikan setiap armada itu memiliki kongsi-kongsinya sendiri. Istilahnya memiliki partai-partai mungkin kali saat ini ya. Ada partai merah, partai hijau, partai kuning, dan sebagainya. Kekuasaan seorang raja itu juga sangat rigid. Katakanlah satu peletonnya tiba-tiba ikut dengan aliansi lain. Satu peletonnya ikut dengan aliansi lain. Jadi tidak bisa dikatakan siapa yang menguasai Laut Jawa gitu kan. Karena memang pelaut di Jawa itu juga ada orang Jawa sendiri. Laut Cina juga ada itu kelompok Zheng.
Ada juga orang-orang dari Nuku, dari apa namanya, dari kerajaan Nuku itu juga sudah sampai ke Jawa. Jadi orang-orang yang ada di laut selama aliansi ini terjaga, mereka ya berlayar dengan santainya saja, kecuali ada armada baru yang tiba-tiba mengancam armada-armada lama. Dan armada-armada baru ini yang saya maksud sebagai VOC itu tadi. Mereka ingin bercokol di sini, ingin melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, di Nusantara. Ini sangat mengganggu. Maka dari itu orang-orang yang ada aliansi yang erat itu melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, jadi ketika kita dengan konsep itu, kita membayangkan seorang Ratu Kalinyamat menyerang Malaka dengan 600 kapal dan ratusan ribu orang yang diceritakan dalam tulisan, itu bukan berarti Ratu Kalinyamat memiliki armada sebanyak itu. Tapi yang menjadi misteri, siapa saja aliansi dari Ratu Kalinyamat yang bisa diajak untuk menyerang Malaka. Nah, ini menimbulkan narasi-narasi sejarah itu lebih lebih enak karena tidak terpusat bahwa kerajaan maritim di sini, tapi di tempat lain juga ada kerajaan-kerajaan maritim kecil yang saling beraliansi. Ya untuk lebih mudah melihat itu ya itu loh, One Piece itu loh enak sekali tuh. One Piece itu kan ada Yonko-Yonko-nya itu kan. Ada Yonko-Yonko-nya, terus ada anggota-anggota dari Yonko ini, dia memiliki pulau ini, dia memiliki pulau itu. Meskipun suatu pulau ditaklukkan oleh bajak laut, bukan berarti bajak lautnya di situ. Cuman ya pulau dari itu berada di bawah lindungan dari sang bajak laut A atau sang bajak laut B gitu. Atau mungkin juga di Pirates of Caribbean yang di judul ketiga itu At World End, itu ada yang namanya perkumpulan Shipwreck Cove itu. Ada 10 raja bajak laut yang berkumpul terus ngobrol, ini kita apain ini Inggris kan gitu. Mereka ngobrol, oke satu keputusan kita lawan Inggris, dan mereka secara armada berangkat bersama gitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan tentang the Golden Age of Pirate di Laut Jawa itu bagaimana. Oke, terima kasih Kak Bori. Tadi menjawab dari peserta setia kita ya, Kak Mas Enduro. Tadi katanya udah ikut dari punya peserta setia nih, Kak. Alhamdulillah ya. Kapan-kapan Iya, bisa ketemu lah ya Mas ya, semoga. katanya, I see analoginya Pirates of Caribbean. Jadi terinspirasi dari situ ya, Kak? Ya, Ada. ya, saya ya Mbak ya. Tadi Iya. keputus. Ya, itu maksudnya kita kan mempelajari, kalau membaca buku atau membaca arsip itu kan kadang imajinasi kita kan belum nyampe ya. Dalam arti belum nyampe, mungkin tidak seperti apa yang ingin ditulis oleh penulis gitu. Dengan cara yang lebih mudah, tetap film, tetap video, atau tetap seperti infografis itu akan mempermudah bagaimana imaji-imaji kita terhadap masa lalu itu lebih enak. Ya, saya sendiri setuju sih, Kak. Tadi juga ada visualisasi perkembangan peta di Jung Java dan lain-lain, juga ada visualisasi kapal. Itu juga bisa membuat saya imaginary gitu ya tentang bagaimana sih di masa lampau itu teknologi yang ada di Jung Java, yang ada di Nusantara. Gitu. Oke deh. Mungkin sebelum kita tutup nih dari kakak-kakak yang ada di ruang Zoom, ada yang mau bertanya kembali atau mungkin mau ngasih kesan dan pesannya gitu ya di pertemuan di di diskusi buku yang ke-41 ini gitu. Mangga. Kalau ada ditunggu nih, boleh raise hand atau langsung on mic atau mau di Ada Kak kolom Rio itu. komentar. Ada ya? Udah ada yang raise hand? Belum? Oke. Ada Kak Rio itu. Kak Rio, halo Kak Rio. Mana tuh? Halo Kak.
Mungkin Oke, ada langsung di ini dibaca ya? aja kali ya. Langsung dibaca, iya. Oke, terima Terima kasih kasih katanya sebelumnya. sebelumnya penjelasannya sangat seru dan menarik pengetahuannya, alhamdulillah ya Kak. Nah, saya juga memberi catatan saja komposisi dari perahu kuna situs Punju Harjo. Wah, ini jadi menambah edukasi kita lagi gitu ya. Katanya ini tuh di Rembang, Jawa Tengah. Yang pertama itu poinnya Palakuim SPP itu dari kayu nyato. Tadi juga kan ada pembahasan tentang kayu jati gitu ya, Kak. Selanjutnya, poin selanjutnya Skordocapus burmensis gitu. Mohon maaf ya kalau saya salah Borneensis, kayu penyebutan. ulin. Burmensis, oke. Terus yang terakhir ini kayu putih. Oke, saya baca bahasa yang saya mengerti aja gitu ya. Nah, bukan kayu jati ternyata, karena kayu jati itu tidak secara alami tumbuh di Indonesia, tapi didatangkan sejak abad 14. Terima kasih katanya. Terima kasih dari Kak Bohari. Ya, ya memang tadi kan saya menyebutkan bahwa tidak ditemukan kandungan kayu jati apapun di kapal Punjul Harjo. Terus ketika ditemukan dalam kondisi seperti itu, interpretasinya itu kan kapal yang ditinggalkan. Nah, jadi ini kan interpretasi ya sangat-sangat terbuka sekali, diskusinya juga sangat-sangat menarik. Apalagi ada yang tahu ini di Punjul Harjo di Rembang. Jadi kapal itu seakan-akan seperti ditinggal, Mas. Seperti ditinggal, terus si pemilik itu mencari kapal baru yang ada di situ. Dan eh, apa itu namanya? Di situ yang memiliki kandungan kayu jati dan lain sebagainya, kenapa menjadi interpretasi yang lebih banyak? Jadi pendatangan sejarah tentang didatangkannya kayu jati di Indonesia itu di abad ke-14 memang ada catatannya secara tertulis. Tapi ada dua jenis jati sebenarnya. Jati di India dan jati di Indochina gitu. Jati yang sekarang kita lihat Tectona grandis di sini itu kebanyakan kan percangkokan banyak ya ketika didatangkan di abad 14 itu. Tapi ada bentuk jati lain. Saya agak lupa tuh namanya spesiesnya apa yang tumbuh di Indochina gitu. Jadi memang interpretasi tentang kayu jati yang saya ambil itu bukan spesiesnya secara langsung, memang ini diskusi yang sangat terbuka sekali, tetapi lebih ke alam dari pegunungan Kedeng itu sendiri yang bisa menjadikan kayu jati itu lebih keras. Karena ketika kita bicara tentang daerah lain, seperti di daerah eh, Boyolali sekarang itu ya, daerah Boyolali, daerah Sragen, itu juga ada kayu jati tetapi tidak bisa sekeras kayu jati yang ditanam di Pegunungan Kendeng. Bahkan di Jepara yang dikenal sebagai kota ukir dan memiliki hutan jati yang cukup luas di Pegunungan Muria, itu tingkat kekerasannya tidak lebih tinggi dibandingkan jati yang ada di Blora. Karena di Pegunungan Kars, di Pegunungan Kapur itu ada air yang mengandung kalsium dan iklim kering yang mendukung dari jati itu bisa lebih keras. Jadi dalam buku Benantara saya menginterpretasikan seandainya sebuah kapal jung itu besarnya itu hingga ukuran 50 meter dan lain sebagainya, kerangka yang dipakai itu harusnya lebih keras dibandingkan kapal Punjul Harjo kan seperti itu. Dan untuk kelas kapal dari kayu ulin kalau di sini kayu ulin ya, kayu ulin dinaikkan itu adalah kayu jati yang sudah tersedia di sini. Dan juga dikenal ada dua galangan kapal, kapal jung dua galangan kapal itu ada di Banjarmasin dan di sekitar Jawa pesisir Jawa Utara gitu. Cuman tetap dalam catatan tersebut si Heiman Heine ya di si Heine itu menulis tetap tetap material kayu jati yang dibuat di Banjarmasin tetap membutuhkan kayu jati yang ada di Jawa seperti itu. Sedangkan kayu ulin di Jawa itu membutuhkan dari sana. Jadi ketika kita melihat kapal ya, ketika kita melihat kapal itu tidak semuanya kapal itu berasal dari satu spesies. Ada banyak spesies kayu perkayuan yang digunakan di kapal itu sendiri. Mungkin tiangnya itu dipakai apa, mungkin di geladaknya pakai apa, gading-gadingnya apa, terus papan ikatnya apa dan lain sebagainya. Itu sangat terbuka dan
seperti produk hari ini katakanlah motor. Bahkan satu merek dengan merek yang lain itu menggunakan material yang sama atau juga menggunakan material yang berbeda. Apalagi zaman dulu yang serba memiliki keterbatasan teknologi manufaktur gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya. Katanya ikut sependapat. Semoga bisa ikut memberi kepekaan pada tumbuhan asli di Indonesia. Amin. Ya, Yang mengedukasi amin, gitu ya. amin. Oke, mungkin sebelum penutupan dari Kak Bohori mau memberikan sedikit prakata lagi lah atau simpulan atau ada hal-hal yang tertinggal gitu, silakan Kak. Ah, sebenarnya ada slide terakhir nih, tapi nggak saya ambilkan, nggak saya tampilkan itu dari Tan Malaka. Saya istilahnya hanya mengutip saja ya, karena itu sangat mewakili itu. Jadi di dalam Madilognya Tan Malaka itu memberikan pesan bahwa orang Indonesia itu takkan mungkin merdeka selama belum menghapuskan segala kotoran kesaktian dan masih memuja peradaban kuno yang penuh dengan kepasifan membatu. Kita melihat masa lalu, itu tidak kita ingin kembali ke masa lalu, kejayaan masa lalu dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Justru kalau saya pribadi melihat betapa hebatnya kita di masa lalu, itu sekarang itu saya malah lebih malu gitu. Dalam arti malu, dulu tuh memiliki posisi penting yang sangat signifikan, tetapi hari ini Indonesia tidak memiliki itu, hanya menjadi pasar barang-barang luar negeri yang di sini hanya sanggup melakukan manufaktur dan menjadi pasar tempat penjualan dan sebagainya. Dan bahkan satu satu itu ya satu ini mungkin terakhir. Negara paling penting di dunia yang kita selalu dikasih tahu bahwa itu mungkin Inggris, Amerika, kekuatan ekonomi dunia dan sebagainya. Ternyata bagi saya negara terpenting di dunia itu adalah Taiwan. Karena di situ ada perusahaan SMRC. Perusahaan SMRC itu adalah pembuat microchip, ya, microchip semikonduktor di seluruh dunia, pusatnya di situ. Seandainya Taiwan atau perusahaan SMRC itu bangkrut, tatanan industri revolusi keempat dunia yang berbasis pada microchip semikonduktor, ya, CPU, RAM, terus sirkuit lampu, remote control dan sebagainya itu bisa runtuh gitu. Itu yang saya maksud bahwa Indonesia harus memahami itu. Kita harus jadi sebuah negara yang signifikan yang ketika kita akan runtuh atau kita akan menurun atau tertinggal dan sebagainya, banyak orang yang merindukan, istilahnya seperti itu. Itu Kak Alida. Oke, mungkin kita sudah ada di penghujung diskusi ya Kak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Bohori, salah satu editor dari Benantara. Terus juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada diskusi pada malam ini, di diskusi buku yang ke-41 dari Temu Sejarah tentang buku Benantara Bentang Alam dalam Gelombang Sejarah Nusantara. Mungkin sekian, semoga apa yang sudah disampaikan, yang sudah didiskusikan, tanya jawab tadi menjadi pengetahuan-pengetahuan baru dan juga berdampak gitu ya ke kehidupan kita, kalau bahwa hal-hal yang sudah lampau, yang sudah menjadi sejarah dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk masa depan. Mungkin sekian dari saya Aldira Alfiadi sebagai moderator. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita bubar, mungkin kita akan ada foto bersama. Kakak silakan yang mau on cam ditunggu nih, kita akan ada foto bersama. Foto bersamanya sudah siap Kak Tiwi? Boleh, Oke, kita sudah ada Ibu Lia nih, ada Mas Enduro, ada Kak Nia. Wah, hadir ya banyak ya. Oke, mungkin ada gaya yang di-request Kak Bohori? Saya Ya. ikut saja ya. Oke, kita gaya bebas saja ya. Oke, Kak Tiwi sudah siap? Oh, masih ya ada yang kita dulu on ya. Saya mungkin nunggu yang mau on cam lagi kali ya, Kak. Soalnya tadi masih Boleh. banyak.
Oke, ditunggu teman-teman buat on cam biar kelihatannya nanti di-upload di postingan Temu Sejarah gitu. Wajahnya terpampang. Kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh mungkin terima kasih Kak Buhari sudah join dan sudah memberikan pengetahuan. Dan Ibu, Bapak, Kakak-kakak semua dan ataupun Kak Buhari boleh untuk dipersilakan untuk live meeting Zoom. Terima kasih, selamat Terima malam. kasih teman-teman panitia, terima kasih teman-teman Iya, terima kasih. partisipan. Mas Izin live Bukhari, ya. sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam.